Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah saat ini Orang Kuat. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Lukas 11 ayat 21 dan 22. Apakah Anda pernah membayangkan arti ayat ini? Ada ayat yang hampir sama seperti ayat ini di atas yang ditulis dalam Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Pikiran adalah orang kuat dari setiap manusia. Musuh yang datang untuk mengikat kita harus lebih dahulu mengikat orang kuat tersebut. Kita perlu mengetahui bahwa peperangan besar antara kebaikan dan kejahatan terjadi di pikiran manusia. Pelajaran kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi orang Kristen oleh sebab adanya hubungan yang erat antara pikiran dengan kesehatan. Sejak awalnya sudah merupakan usaha dari setan untuk mengikat orang yang kuat. Dan setan telah berhasil dalam banyak hal. Namun setelah Yesus datang dengan misi keselamatannya bagi manusia, ia telah merantai setan dan sejak itu Yesus telah menjadi pemenang. Namun tetap adanya konflik dalam setiap pribadi untuk memilih Kristus atau setan. Selamanya antara Kristus dan setan tetap ada konflik, tetapi itu bukan hanya terjadi pada awal sesaat orang itu baru menjadi seorang Kristen, melainkan dalam setiap langkah dari kehidupannya. Inilah yang disebut dengan peperangan dalam pikiran. Yesus menjelaskan bahwa pikiran memegang peranan penting. Jadi bukan hanya dari luar yang penting, namun dari dalam, seperti yang Tuhan katakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan selalu melihat hati kita. Nah, berbicara tentang hati, kita membicarakan mengenai pikiran. Jadi hati atau pikiran adalah orang kuat pada diri setiap manusia. Sebelum kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, kita akan seperti yang digambarkan dalam buku Roma 18 ayat 7, keinginan daging. Namun Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbarui pikiran kita. Disebut dalam satu buku Testimonis jilid 3 halaman 162, bila seseorang tidak memelihara tubuhnya suci, maka dia tidak cocok sebagai penyembah dalam kerohanian. Nah, setan mencoba untuk menghancurkan pikiran kita dengan membuat kita jatuh dalam kebiasaan makanan dan minuman. Jadi, biarlah kita semua menjadi orang kuat agar tidak jatuh dalam kuasa setan dengan menghidupkan kehidupan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.